Pemirsa, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia telah melaporkan hasil kajian legalisasi serta investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa pengurus dalam pelaksanaan Munaslup yang dianggap ilegal pada Sabtu 14 September lalu. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang masalah keuangan dan kebenaran, dan tidak ada juga pelanggaran atau Kadin itu tidak berfungsi. Semua normal-normal saja. Tidak ada masalah apapun yang memaksa harus dilaksanakan Munaslup. Itu alasan. Saya kira sangat clear. Ya. Tidak ada alasan untuk melaksanakan Munaslup. Kemudian yang kedua, prosedur. Nah, kalau pelaksanaan Munaslup itu inisiatifnya harus dari anggota yang memiliki hak suara. Di Kadin itu ada dua kelompok anggota yang memiliki hak suara, yaitu Kadin Provinsi, kemudian yang kedua anggota luar biasa. Nah, untuk melaksanakan Munaslup harus ada inisiatif atau permintaan dari 50+1 anggota dalam tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara. Kemudian mereka harus ada suatu kesepahaman bersama, dan kalau itu pelanggaran-pelanggaran itu mereka temukan, maka mereka harus menyampaikan peringatan tertulis kepada Kadin dalam waktu 30 hari. Kemudian kalau juga tidak diperhatikan dalam waktu 30 hari, disampaikan peringatan tertulis yang kedua dalam waktu 30 hari. Jadi ada dua. Pertama, kesepakatan dari lebih dari setengah provinsi dan kesepakatan lebih dari setengah ALB. ALB ini adalah asosiasi pengusaha atau perkumpulan organisasi pengusaha. Nah, dari dua-duanya tidak ada yang terpenuhi. Ya. Tidak ada juga permintaan kepada Kadin Indonesia untuk melaksanakan Munaslup. Kemudian yang selanjutnya, ya, 30 hari tidak ada. Kemudian panitia penyelenggara Munaslup haruslah dari 30 Kadin yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan Munaslup itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dua prosedur ini tidak terpenuhi dan tidak ada. Satu, peringatan tertulis 2 kali 30 hari. Kemudian yang kedua adalah lebih dari 50 provinsi, pengurus provinsi, dan lebih dari 50 ALB yang mengajukan usulan. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya mengenai jumlah ini. Nah, saudara-saudara, kemudian selanjutnya di dokumen ini, ya, ada 21 Pemprov, ya, ada 21 Pemprov yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslup. Sementara jumlah Pemprov yang berhak, yang berhak mengadakan Munaslup harus dihitung pada Pemprov yang hadir pada Munas yang lalu, yaitu 35. Jadi 35 dikurang 21, berapa itu? Kalaupun ini semuanya ada, tidak memenuhi 50% per 1. Jadi hanya 14. Nanti kami belum verifikasi lebih dalam. Yang 14 ini apakah juga memenuhi syarat atau tidak. Tapi yang pasti dari penolakan 21 Pemprov
tidak terpenuhi syarat untuk lebih dari 50% Pemprov. Jadi, saudara-saudara, itu dua hal yang pokok saya ingin sampaikan, bahwa sekali lagi dari sisi alasan dan prosedur menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, Munaslup itu adalah tidak sah. Oleh karena itu, sampai sekarang adalah pengurus Kadin yang sah secara hukum adalah pengurus Kadin di bawah Pak Arsyad. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.